فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. محمد عبدك ورسولك وعلى alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan adab. Yaitu masih di muka surat 71. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, menyebutkan dalil tentang mendahulukan orang tua dan seterusnya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kunyahnya siapa ya Ibnu Umar tuh? Ibnu Umar Abu siapa? Sabah Muhammad. Abu Abdurrahman. Rumahnya mana Ibnu Umar? Yaman. Ibnu Umar rumahnya mana? Apa tuh Ibnu Umar rumahnya di Mekah. Ayo, asalnya Mekah. Pas itu pindah ke mana? Siapa? Ahmad. Iya, pindah ke Madinah. Tak apa, bagi-bagi, kongsi-kongsi. Baik. Fi hadis salasatil ladina, tentang hadis, yaitu berbicara tentang hadis yang berisi 3 orang alladzin yang inhadarat alaihimus sakhrah, batu yang besar, inhadaro yaitu menggelinding. Di sini bahasa Melayu apa ya? Inhadaro, menggelinding apa? Berguling-guling, berputar. Berguling-guling, batu berguling-guling, inhadaro. Ya, berguling-guling. As-sakhrah yaitu batu yang besar. Tidak harus dia berupa batu karang, yang penting batu besar. Fasadat alaihimul ghar. Kemudian batu itu menutup gua mereka. Allah menunjukkan mereka mengalami kerugian, yaitu mereka tertutup di dalam. Ya. Sadat yaitu menutup, batunya menutup. Tulis sendiri, sadat artinya menutup. Ghar itu adalah gua yang ada di gunung. Gua yang ada di gunung itu dikatakan ghar. Adapun kalau gua di dataran rendah biasa tidak dipanggil ghar tapi kahf. Demikian yang disebutkan oleh para ahli lughah. Makanya di dalam riwayat yang lain memang mereka sadat menutup. Jangan tertinggal. Sadat artinya menutup. Makanya dalam riwayat yang lain mereka sedang berjalan. Mereka bertiga, orang-orang dari Bani Israel. Kemudian terkena hujan yang sangat lebat. Maka mereka bernaung di gua dari suatu pegunungan. Hadis ini muttafaqun alaih. Fada'awullaha bisalihi a'malihim. Mereka berdoa kepada Allah dengan amal soleh mereka. Ini disingkat ceritanya ya, biar tidak terlampau panjang oleh si penulis. Itu setelah mereka semuanya berusaha untuk mendorong, untuk menolak batu itu, ternyata tidak mampu. Maka salah seorang dari mereka mengatakan, tidak ada yang mampu menyelamatkan kalian kecuali dengan kalian berdoa dengan menyebutkan amal yang paling ikhlas yang kalian miliki. Kemudian masing-masing berdoa. Faqala rajulun minhum, maka salah seorang lelaki dari mereka berkata, Allahumma kana li abawani syaikhani kabiran. Wah, Masya Allah ya. Ya Allah, saya itu dahulunya memiliki abawan, ayah dan ibu, ya 2 orang tua. Ini min babi taghlib. Abawan, maksudnya ya ayah dan ibu. Syaikhan, sudah tua. Kabiran, yaitu tua renta. Fakuntu la aghbuku qablahuma ahlan wala malan. Aghbuku yaitu memberikan makan malam. Al-ghabuk itu adalah makan malam. Saya tidak pernah memberikan makan malam kepada keluarga ataupun harta benda yang lain. Gimana memberi makan pada harta benda? Yaitu memberikan makan entah untuk hewan-hewan piaraan, terserah hewan apa. Sebelum mereka berdua, yaitu selalu mendahulukan ayah dan ibu. Inilah yang dimaksudkan. Fadzakaral hadis, kemudian menyebutkan kelengkapan hadisnya. Yaitu kata dia,
Pada suatu hari pencarian saya terhadap dedaunan, karena dia memang menjadi penggembala. Nah, suatu hari ternyata pencarian dedaunan itu membuat saya menjauh. Namanya mungkin di daerah-daerah yang tidak setiap hari mendapatkan tanaman hijau seperti kita di sini. Maka terkadang harus mencari jauh baru mendapatkan rumputan, padang rumput atau semak-semak yang hijau. Kemudian dia mengatakan, dan saya tidak pulang kecuali setelah Isya, dan saya mendapati ayah dan ibu saya sudah tidur. Dan saya tidak suka untuk mengejut, untuk membangunkan mereka berdua. Nah, berarti dalam hadis ini ada dua pembahasan sekaligus yang disebutkan di matanya itu. Pertama, mendahulukan ayah dan ibu. Yang kedua, tidak mengejutkan mereka jika sedang tidur. Maka sepanjang malam saya menantikan mereka berdua dalam keadaan saya membawa susu tadi, susu untuk makan malam. Dalam keadaan anak-anak saya menangis. Gimana menangis tapi tidak membuat orang tua terkejut? Ya memang hadisnya macam itu, wallahu alam. Bagaimana polanya? Mungkin disuruh untuk nangis-nangis tapi jangan suara, misalkan atau apa entah. Yang penting datuk-datuk kalian jangan dikejutkan. Setelah mereka bangun barulah diberi makan dan baru yang lain-lain diberi makan. Kenapa? Saya dahulunya. Kemudian ini ada ya di sini ya. Cuma pada karal hadis berarti tentang apa? Yaitu menyebutkan dua yang lain. Disebutkan di sini fawajatuhuma qad nama. Maka saya mendapati mereka berdua sudah tidur. Fahalaktu, maka saya memerah susu. Kama kuntu ahlub, seperti biasa saya memerah susu. Seperti saya, yaitu sebagaimana saya biasa memerah susu. Faji'tu bil hilab. Saya datang membawa hilab. Al-hilab. Hilab itu adalah semacam mangkok atau apa ya? Cawan, ya mangkok mungkin ya, atau bejana yang dipakai untuk apa? Mendapatkan halib, bukan halif ya, halib, susu. Baik. Fakuntu inda ru'usihima, saya berdiri di dekat kepala mereka berdua. Maksudnya apa? Yaitu agar begitu mereka bangun, mereka tidak sempat kelaparan, langsung saya akan menyerahkan kepada mereka minuman tadi, ya. Kabironi, yaitu renta, yaitu besar, kabir besar. Syaikhoni kabironi, orang yang sudah tua renta. Baik. Akrahu an uqidhahuma min nauhimihima. Saya tidak suka membangunkan, mengejutkan mereka berdua dari tidur mereka berdua. Kenapa makan malamnya ternyata cuma susu ya? Begitu sederhana waktu itu di masa itu dan seterusnya. Tapi Nabi sudah mengatakan di dalam hadis yang sahih, idza ruzita labanan fastazidhu minallahi azza wajal fa innahu ta'amun wa syarab. Kalau kalian diberi rezeki berupa susu, maka mohonlah tambahan karena dia adalah makanan dan sekaligus minuman. Iya, susu mengandungi makanan dan minuman, gizinya banyak. Hadisnya boleh dihasankan. Qal al hadis muttafaqun alaih. Hadis Ibni Umar ini disepakati oleh Bukhari Muslim. La aghduqu la uqaddimu. Ini salah satu dari tafsir. Yang lain mengatakan dari ghabuk. Ghabuk itu artinya adalah makan malam. Seperti dalam riwayat yang lain, la uqaddimu alaihi ma ghabuqahuma. Saya tidak mendahulukan yang lain, ghabuqahuma, makan malam mereka berdua. Baik. Intinya apa? Mendahulukan orang tua dibanding yang lainnya. Tentunya dengan tidak sampai menimbulkan mudarat. Jelas kita diharamkan untuk menimbulkan mudarat kepada sejumlah pihak, kepada suatu pihak. Baik. Hukumnya apa? Kalau ini dikejar, jelas mendahulukan orang tua itu sangat bagus. Tetapi apakah mencapai tingkat wajib? Anak istri sudah kelaparan, sudah nangis-nangis. Sementara
orang tua sedang tidur, tidak terkena bahaya. Dan boleh saja nanti makanan dan minuman dibagi. Akhirnya dibagikan ini. Cuma apa? Mendahulukan orang tua. Setelah orang tua makan dan minum lebih awal, baru yang lain makan dan minum. Nah, ini menunjukkan makanan dan minuman itu atau susunya itu cukup untuk mereka semua. Baik, maka apakah haram kalau seseorang itu sudah untuk orang tuanya disiapkan secara khusus, anak istri yang sudah menangis-nangis diberi? Maka ini kata para fuqaha tidak haram. Cuma yang disebutkan di sini adalah adab yang mustahab. Baik, makanya kalau misalkan sudah menjadi tradisi orang tua makan setelah isya, anak-anak mungkin apa? Mereka lebih suka makan sebelum isya. Apakah ini berdosa mendahului orang tua? Tak dosa, tidak masalah. Memang orang tua ingin makan nanti saja, orang tua masih kenyang. Sementara anak-anak sudah lapar, boleh mereka makan lebih awal. Yang penting jangan makanan dan minuman orang tua disikat juga, dikebas, jangan. Masing-masing sudah ada bagiannya. Jadi yang disebutkan di sini mendahulukan orang tua dalam perkara yang seperti ini mustahab, tidak sampai wajib. Apalagi kalau sampai menimbulkan mudarat. Anak istri sudah menangis-nangis, akhirnya mudarat kan, kelaparan. Sementara orang tua tidak sedang menangis-nangis, mungkin sedang mimpi sedap-sedap juga, kita tak tahu. Maka yang seperti itu tidak mengapa. Yang penting hak orang tua jangan malah dikebas juga, diambil. Nah, orang tua mendapatkan bagian yang bagus, anak dan istri yang sudah kelaparan diberikan apa yang menjadi hak mereka. Jadi yang disebutkan ini mustahab, ya. Untuk abawani. Abawani ayah ibu, ayah dan ibu. Baik. Kita lihat di sini at-takwim penilaiannya. Yang pertama, hal tuz'iju walidayka idza kana naimain. Apakah engkau akan mengejut kedua orang tua jika sedang tidur? Ini kira-kira siapa? Ismail aja. Wala. Insyaallah tak ada satupun dari kita yang berbuat macam itu. Biasanya sesama teman yang diperbuat. Kalau dengan orang tua tak sampai macam itu insyaallah. Yang kedua, hal tuqaddimu ahadan ala ummika wa abika fil khidmati wal ata. Apakah Anda mendahulukan seseorang di atas ayah dan ibu, di atas ibu dan ayah di dalam khidmah, pelayanan, wal ata, pemberian, siapa? Khalif? Nah, insyaallah jawabannya la. Baik. Dengan perincian yang disebutkan tadi. Ini mustahab. Baik. Kecuali dalam perkara yang sampai tingkat darurah. Misalkan apa yang disebutkan di beberapa buku itu, misalkan naudzubillah terjadi eksiden, entah kecelakaan kereta atau mungkin apa istilahnya itu tenggelam. Mana yang lebih dahulu diselamatkan, ayah, ibu atau anak? Kira-kira ayah, ibu, anak dan istri mana yang harus didahulukan? Kira-kira muttaqin boleh menjawab. Ayah, ibu atau istri, anak untuk diselamatkan dari laut misalkan tenggelam, kira-kira boleh paham tak? Yang diselamatkan siapa? Ayah, ibu atau istri dan anak? Yang harus didahulukan diselamatkan, kira-kira boleh paham? Atau siapa berarti? Kalau Noaim boleh paham? Masih susah, afwan. Sebentar, solihin. Ya, mana yang harus diselamatkan? Kalau si insya Allah nggak pernah kita naik Titanic kan ya. Kalau tenggelam, siapa yang harus diselamatkan? Ayah, ibu kan, istri, anak. Pasti ayah, ibu karena belum punya istri, anak kan. Untuk apa menyelamatkan yang tidak ada? Ya tentunya bukan itu. Jelas. Ini wajib, bukan sekedar mustahab. Kalau harus didahulukan ayah dan ibu. Walaupun semuanya wajib ditolong, tapi kalau harus dahulukan apa itu ayah dan ibu. Kalau ayah dan ibu hilang, kita tak punya pengganti. Kalau anak istri dan hilang, ada pengganti tak? Ada. Tidak ada punya pengganti. Ini secara apa? Ini kalau ini sampai tingkat wajib karena masalah darurah, perkara yang menimbulkan kecemasan. Ini hukumnya wajib. Tapi kalau sekedar makan malam, siapa yang lebih awal makan, ini mustahab saja.
Baik. Kemudian yang ketiga, ma huwa sababu tafrijillahi an ashabil ghar. Apa yang menyebabkan Allah menolong, ya farraja yufariju, memberikan kelonggaran dan pertolongan. Apa yang menyebabkan Allah menolong orang-orang yang ada di dalam gua? Berarti siapa sekarang? Siapa? Malah tahu-tahu blank sendiri. Ayo Najem. Oh, ayo. Karena apa? Iya, istighosah dengan amal soleh. Oh iya, betul. Mohon pertolongan Allah dengan amal soleh. Dipanggil, kalau di dalam ilmu tauhid dipanggil apa? Menggunakan amal soleh sendiri untuk memohon sesuatu pada Allah, dipanggil apa itu? Dalam ilmu tauhid jelas bukan istighosah. Dengan istilahnya apa? Memanfaatkan amal soleh sendiri untuk mohon sesuatu pada Allah. Menjadikan ini sebagai sarana. Ayo. Kalau Indonesia sih dipanggil sarana ya. Mencari sarana. Abdurrahman? Apa? Iya, tawassul. Ya, mencari wasilah. Wasilah yaitu sarana. Ini pendekatan bahasa saja. Asal dari wasilah si qurbah, mendekatkan diri kepada Allah melalui amal soleh. Iya, dipanggil tawassul. Kemudian yang keempat, hal taburru walidaika ibtigha'a wajhillah. Apakah Anda berbuat kebajikan, berbakti, birrul walidain, demi mencari wajah Allah? Ini berarti siapa? Abdurrahman lagi berarti. Abdurrahman lagi. Insyaallah. Ewa, na'am insyaallah. Baik. Bukan karena cari warisan. Bukan. Tapi karena memang mencari ridha Allah Ta'ala. Rezeki di tangan Allah Ta'ala. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Apa jadi punya anak?